Baik, ini termasuk peristiwa yang menurut pendapat saya ya, silakan diteliti kembali. Disinilah kebangkitan nasional yang sesungguhnya. Jadi bukan Budi Utomo, tetapi pada tahun yang sama, tahun 1908, di Belanda didirikan organisasi yang pada waktu itu masih belum ada nama Indonesia. Jadi waktu itu wilayahnya oleh orang Belanda hanya dinamakan India Belakang, atau tepatnya Nederlands Indie, karena kalau jajahan Inggris itu dinamakan India Depan, ya, for Indie, dan wilayah jajahan dia adalah Achter Indie. Jadi di Belanda tanggal 15 November tahun 1908, seorang guru dari wilayah jajahan Belanda namanya Rajiun Harahap. Dia kemudian menjadi asisten dari Profesor Van Ophuijsen yang ikut menyusun gramatika bahasa Melayu. Dia mengundang pribumi-pribumi dari wilayah jajahan Belanda ke rumahnya tanggal 25 Oktober tahun 1908 dan menyampaikan gagasan untuk mendirikan organisasi untuk para pribumi dari wilayah jajahan Belanda untuk saling membantu, bernostalgia dan sebagainya. Jadi tanggal 15 November didirikanlah organisasi yang dinamakan Indische Vereniging atau Perhimpunan India. Karena waktu itu penduduknya hanya dinamakan orang India. Jadi waktu itu juga sama seperti Budi Utomo, belum bersifat politis. Tetapi ketika Suwardi Suryaningrat, Cipto Mangunkusumo diasingkan ke Belanda, karena mereka bulan Desember tahun 1912 bersama Douwe Dekker mendirikan Indische Partai India, yang dengan tujuan memisahkan diri dari pemerintah induk, pemerintah Belanda untuk mendirikan pemerintahan sendiri. Tetapi gagasan dari Indische Partai ini bukan datang dari pribumi, tapi dari orang-orang Indo. Mereka jumlahnya cukup banyak, mereka selalu didiskriminasi oleh Belanda-Belanda Toto. Jadi mereka sudah geram, mereka ingin membuat pemerintahan sendiri, tetapi mereka tidak setuju melibatkan pribumi. Nah, sedangkan Douwe Dekker dengan sejumlah orang Indo setuju. Jadi bersama-sama Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat, mereka mendirikan Partai India. Dari 7.000 anggotanya, 5.000 itu orang Indo campuran Belanda dan pribumi hanya 2.000. Jadi karena mereka dianggap radikal dan membahayakan pemerintah kolonial, mereka dibuang mula-mula ke Bangka dan sebagainya, dan akhirnya mereka diasingkan ke Belanda. Nah, mereka jadi kalau Suwardi Suryaningrat dan Cipto Mangunkusumo masuk menjadi anggota Perhimpunan Indische Vereniging, Perhimpunan India. Mulai tahun 2013 itulah Perhimpunan India itu menjadi politis, ya. Terutama ketika Suwardi Suryaningrat menjadi ketua dari Indische Vereniging tahun 2017, ya, itu menjadi sangat politis. Dan berturut-turut yang menjadi ketua antara lain juga Sutomo yang mendirikan Budi Utomo. Nah, di sini perlu diteliti lagi mengenai sosok Sutomo dengan Budi Utomo, karena menurut Iwa Kusuma Sumantri yang juga pernah menjadi ketua Perhimpunan Indonesia, berkenalan dengan Sutomo, Sutomo itu dikeluarkan dari Budi Utomo, ya, dan teman-temannya karena mereka dianggap radikal, ya, tidak setuju kerjasama dengan Belanda. Nah, jadi ketika Sutomo di Belanda bergabung dengan Perhimpunan India, tentu jiwanya di situ cocok, ya, bahwa dia memang tidak setuju dengan penjajahan, ya. Nah, disitulah mulai digagas bibit-bibit untuk mendirikan satu negara. Jadi tahun 1922, oh ya, perlu diketahui bahwa nama Indonesia, ya, dalam bahasa Belanda, Indonesier atau Indonesisch adjektifnya, itu diperkenalkan oleh Profesor Adian, ya, yang memperkenalkan nama Indonesia. Jadi di kalangan ilmuwan Belanda, nama Indonesia, Indonesisch atau Indonesian,
itu sudah digunakan sejak awal 20. Karena mereka menyangka yang menciptakan kata Indonesian itu adalah seorang etnolog Jerman yang bernama Adolf Bastian. Jadi hal ini baru diketahui ketika seorang Profesor Kramer tahun 2028 menulis di Weekblad di Belanda bahwa yang menciptakan kata Indonesia bukan Adolf Bastian tetapi orang Inggris yang namanya George Samuel Windsor Earl yang kemudian dimodifikasi oleh James Richardson Logan. Ya. Jadi kata O dari kata IU dari George Samuel Windsor Earl Indonesian diganti menjadi O Indonesian oleh James Richardson Logan dan itu yang dipakai di Belanda dan diadopsi oleh para pemuda pribumi yang ada di Belanda. Jadi tahun 1922 nama perhimpunan Indische Vereniging diganti menjadi Indonesische Vereniging. Kemudian tahun 1924 ketika ketuanya kalau tidak salah Sukiman Wiryo Sanjoyo, ya Sukiman Wiryo Sanjoyo yang kemudian menjadi Perdana Menteri Indonesia tahun 51, nama perhimpunan dalam bahasa Belanda diganti menjadi Perhimpunan Indonesia. Jadi Perhimpunan Indonesia ini adalah organisasi pribumi pertama yang menggunakan kata Indonesis dan Indonesian. Lalu organ yang mereka terbitkan di Belanda yang pertama yang awalnya bernama Hindia Putra itu juga diganti menjadi Indonesia Merdeka. Jadi ketika di wilayah jajahan Belanda di Nederlands India atau India Belanda nama Indonesia belum populer, di Belanda para pemudanya itu sudah mencetuskan gagasan mendirikan negara yang akan dinamakan Indonesia. Jadi sebagian besar mereka yang pernah menjadi pengurus atau ketua-ketua Perhimpunan Indonesia di Belanda itu kemudian beberapa termasuk di kelompok oposisi setelah tahun 50-an. Jadi nama-nama mereka tersingkir dari buku sejarah. Tapi kalau kita melihat sebenarnya nama-nama besar antara lain Suwardi Suryadiningrat pernah menjadi ketua, Iwa Kusuma Sumantri, Muhammad Hatta, ya, Sukiman Wiryo Sanjoyo, ya, pernah menjadi ketua-ketua, kemudian aktivis-aktivis, pengurus, sekretaris, Ali Sastro Amijoyo pernah menjadi Perdana Menteri. Ya. Itu mereka pengurus dan ketua-ketua dari Perhimpunan Indonesia. Jadi sejak ketuanya itu Iwa Kusuma Sumantri, itu mulai dikeluarkan garis-garis besar kepengurusannya dan boleh dikatakan garis-garis perjuangan antara lain menolak kerjasama. Jadi timbul gagasan non-kooperatif. Jadi mereka juga menolak mereka menjadi anggota Volksraad yang dibentuk oleh Belanda, yaitu Dewan Rakyat. Ya. Nah, jadi gagasan-gagasan itu yang dicetuskan oleh pengurus-pengurus tahun 22, 23, dan 24 dan 25 itu kemudian yang terakhir dalam pernyataan umum kepengurusan tahun 25 itu dikenal sebagai Manifesto Politik Perhimpunan Indonesia tahun 1925 di mana di situ sudah digariskan garis perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Jelas tujuannya adalah negara Indonesia merdeka, membentuk bangsa. Mereka mencari definisi mengenai bangsa karena mereka menyadari ketika terbentuk pertama tahun 1908, mereka itu dari berbagai etnis, tidak ada persatuan, tidak ada kesamaan. Kesamaannya hanya satu, penjajahnya. Tapi dari bahasa ibu, kemudian agama dan semuanya tradisi ada, semuanya berbeda. Nah, oleh karena itu mulai menapaki persatuan-persatuan dan kesatuan-kesatuan. Mereka mulai menegaskan, mendefinisikan apa itu bangsa. Ya, yang pada waktu itu paling populer adalah definisi bangsa dari Ernest Renan dan Otto Bauer, mantan Perdana Menteri Austria, dengan beberapa variasi-variasi. Ya, singkatnya, bahwa definisi mengenai satu bangsa pada dasarnya berdasarkan kesamaan bahasa, budaya, kemudian menurut Renan juga keinginan untuk bersatu, ya, dan kemudian ditambahkan oleh Soekarno tujuan bersama. Jadi memang kita tidak perlu mengikuti definisi-definisi dari
Barat, kita bisa membuat sendiri definisi yang sesuai untuk kita. Seperti mereka membuat definisi yang cocok untuk mereka, begitu juga dengan peraturan-peraturan yang cocok untuk penjajah, termasuk undang-undang perbudakan, cocok untuk penjajah, tapi itu kesengsaraan untuk pribumi. Nah, jadi ini menurut pendapat saya. Jadi Profesor Sartono Kartodirjo yang melakukan penelitian juga menyatakan, bisa dicari di Google, Profesor Sartono dengan Manifesto Politik Perhimpunan Indonesia tahun 25. Beliau menyatakan bahwa Manifesto Politik Perhimpunan Indonesia tahun 25 ini lebih dahsyat, lebih kokoh daripada yang dinamakan Sumpah Pemuda tahun 1928. Lebih lengkap karena sudah tujuannya untuk Indonesia merdeka. Sedangkan tahun 28 itu hanya keinginan, jadi mencetuskan keinginan untuk persatuan, untuk nanti satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Ya. Tetapi bahkan di Kongres Pemuda pertama tahun 1926, tanggal 30 April sampai 22 Mei 1926, itu seorang pemuda, Sumarto, ketua Yogyakarta, sudah mencetuskan di situ Indonesia merdeka. Nah, jadi kalau sekarang kita menggunakan ilmu pengetahuan hermeneutika, harus dilihat konteksnya, dalam suasana apa. Ini juga ada di Undang-Undang Dasar, penjelasan Undang-Undang Dasar 45. Harus dilihat konteksnya, dalam suasana apa pasal tersebut dibentuk, dalam suasana apa kalimat tersebut dikeluarkan. Ya. Jadi ketika pemuda pribumi di Belanda, di Kandang Macan, di Belanda, mereka mencetuskan gagasan Indonesia merdeka, itu pernyataan perang tahun 25. Tahun 1925 di Belanda dicetuskan pernyataan Indonesia merdeka. Nah, itu sebabnya mereka sangat diawasi, bahkan Bung Hatta, Ali Sastro-Amijoyo, kalau nggak salah beberapa yang lain, sempat dipenjarakan oleh pemerintah Belanda selama beberapa bulan karena dituduh terlibat dengan pemberontakan PKI tahun 26 di Banten dan Sumatera Barat. Ya. Nah, jadi di sini saya menghimbau untuk seluruh sejarawan, peneliti sejarah, para guru besar, coba kita teliti lagi kebenaran pendapat saya bahwa Budi Utomo bukan kebangkitan nasional, karena sampai tahun 20-an, bahkan Ali Sastro-Amijoyo ketika tiba di Belanda tahun 1923, berusia 20 tahun, juga ada di buku ini, pernyataan Ali Sastro-Amijoyo, bahwa dia sebagai anggota Yogyakarta masih dengan sifat-sifat Yavanis, ya, Jawanisnya yang kental. Jadi boleh dikatakan ketika dia ikut dengan Perhimpunan Indonesia di Belanda tahun 1923, yang namanya sudah Indonesia Vereniging, itu boleh dikatakan kultur shock, ya, kejutan budaya. Karena dari budaya Jawa tiba-tiba dia kecebur di budaya nasional yang untuk menggagas kemerdekaan. Nah, jadi inilah himbauan saya. Mari kita bersama-sama melakukan penelitian apakah organisasi yang digagas oleh Rajiun Harahap yang kemudian dia dikenal sebagai Sutan Soripada Kasayangan, ya, biasa orang Batak Mandailing itu kemudian kalau mereka sudah menikah mereka mendapat gelar, ya. Dia sendiri yang menjadi ketua dari tahun 1908 sampai tahun 1914, 6 tahun dia menjadi ketua, ya. Dan apakah dia pantas untuk ditonjolkan, bahkan untuk mendapat gelar pahlawan nasional? Karena yang hanya mengusulkan Budi Utomo sudah diangkat mendapat gelar pahlawan nasional, padahal yang mengusulkan itu sama sekali tidak mengutak-ngatik, tidak tidak menjadi pengurus atau ketua. Nah, ini mungkin sekelumit mengenai peristiwa yang menurut pendapat saya harus diteliti dengan cermat, yaitu mengenai Perhimpunan Indonesia dan mengenai Manifesto Politik Perhimpunan Indonesia tahun 1925.